Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua Bapak Ibu sekalian. Oke, mata pelatihan hari ini yaitu yang akan kita pelajari yaitu adalah nasionalisme. Untuk mata pelatihan nasionalisme ini waktu yang kita miliki yaitu adalah 12 JP, di mana mata pelatihan ini akan membahas tentang bagaimana pembentukan karakter Bapak Ibu sekalian dalam penanaman nilai-nilai Pancasila, di mana kita akan berharap Bapak Ibu sekalian akan mampu mengimplementasikan, akan mampu menyampaikan, akan mampu mengerjakan terkait fungsi dan jabatan Bapak Ibu sekalian sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, maupun perekat pemersatu bangsa. Selain itu, kami juga berharap Bapak Ibu sekalian nanti dapat mengaktualisasikan di dunia kerja Bapak Ibu sekalian terkait nilai-nilai nasionalisme dalam pelaksanaan tugas dan jabatan Bapak Ibu sekalian. Oke, namun sebelum kita masuk ke materi yang itu, alangkah baiknya kalau kita saling memperkenalkan diri terlebih dahulu. Tapi saya punya cara perkenalan diri yang unik. Cara memperkenalkan dirinya seperti ini. Sebut nama Bapak Ibu sekalian, kemudian sebut sifat Bapak Ibu sekalian, diawali dengan huruf depan nama Bapak Ibu sekalian. Namun sebelum ke situ, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rizaldo Arif Rifan Syahrir, biasa dipanggil Pak Arif. Saya adalah widyasuara ahli muda PPSDM Kemendagri Regional Makassar. Untuk materi kali ini, saya mau Bapak Ibu juga memperkenalkan diri. Cara perkenalan dirinya seperti ini. Sebutkan nama dan sifat Bapak Ibu sekalian. Contoh, nama saya Arif, saya ambisius. Nama dimulai dari huruf depan huruf A, Arif. Kemudian kata sifatnya adalah ambisius. Mulai dari huruf depan A juga, ambisius. Jadi Arif ambisius. Nah, seperti itu Bapak Ibu cara memperkenalkan dirinya. Bisa Bapak Ibu? Bisa Pak. Bisa. Oke, saya mulai dari diri saya dulu. Nama saya Arif, saya ambisius. Silahkan dilanjutkan nanti sama Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian bisa langsung melanjutkan nanti. Tapi apabila Bapak Ibu ingin melanjutkan, caranya itu Bapak Ibu harus mengulang 3 nama teman sebelum Bapak Ibu sekalian. Jadi setelah saya memperkenalkan diri, nama saya Arif, saya ambisius, Bapak Ibu lagi memperkenalkan teman Bapak Ibu. Misalnya Arif ambisius, nama saya Rizal, saya rajin. Nah, contohnya seperti itu Bapak Ibu. Kita akan lanjut dengan Bapak ini. Silahkan Bapak. Arif ambisius. Oke. Nama saya Uci. Saya unik. Unik, wes. Jadi Bapak Uci ini unik ya. Oke, saya lanjut lagi dengan Bapak yang ada di sebelahnya. Silakan. Arif ambisius, Uci unik. Nama saya Hendra, orangnya humoris. Oh, humoris. Benar ya, Uci unik ya? Oke. Kita lanjut lagi yang berikutnya yang paling cantik di sini. Terima kasih. Arif ambisius, Uci unik, Hendra humoris, Asti anggun. Wis, anggun ternyata. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, bagaimana? Apakah ada di antara Bapak Ibu sekalian yang tahu kenapa cara memperkenalkan dirinya seperti itu? Cara memperkenalkan dirinya seperti itu tujuannya sangat jelas. Itu yang pertama, itu biar kita tahu apa sifat kita, siapa nama kita. Jadi di antara yang pertama itu kita bisa saling kenal siapa nama kita dan bagaimana sifat kita. Seperti itu kurang lebih gambarannya Bapak Ibu sekalian. Hal ini sangat penting karena dalam pembelajaran nasionalisme kali ini Bapak Ibu akan diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Jadi sangat perlu kita saling kenal dan saling tahu siapa nama Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, pastinya semua sudah mulai sadar bahwa setelah Bapak Ibu lulus dan dinyatakan lulus sebagai CPNS, kehidupan dan kebiasaan Bapak Ibu pasti telah berubah. Kenapa demikian? Karena Bapak itu sudah merupakan bagian terpenting dalam mengubah negara ini menjadi lebih baik. Bapak Ibu harus paham dan sadari hal itu. Karena ketika kita tidak menyadari hal itu, maka
perubahan itu tidak akan ada, negara ini tidak akan berubah. Itulah mengapa dalam slide saya yang pertama ini, yaitu pada materi ini setelah perkenalan, itu adalah kata change, yaitu berubah. Kita semua harus bisa berubah dan menyadari bahwa rencana Tuhan untuk memilih Bapak Ibu sekalian yang ada di sini menjadi seorang ASN itu bukan karena tiba-tiba, bukan karena disengaja, bukan. Tapi Tuhan memilih Bapak Ibu sekalian yang ada di sini itu karena Bapak Ibu dianggap orang yang berperan penting, orang yang dianggap mampu untuk merubah dan membawa negara ini menjadi lebih baik. Saya berharap semoga dengan pembelajaran materi nasionalisme kali ini kita semua bisa berkomitmen dan merubah cara berpikir kita menjadi seorang ASN yang memiliki nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai nasionalisme yang kuat. Karena menurut agama saya, yaitu dalam hadis, Tuhan tidak akan merubah nasib Bapak Ibu sekalian jika itu bukan dari diri Bapak Ibu sekalian. Ada empat agenda yang harus kita miliki dalam nasionalisme sebenarnya. Itu nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN. Itu yang pertama, nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN. Yang kedua, ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, Bapak Ibu. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Dan yang ketiga yaitu adalah ASN sebagai perekat pemersatu bangsa. Itu semua yang harus itu semua yang akan kita pelajari dalam proses pembelajaran ini. Namun, mungkin pada micro teaching kali ini yang waktunya sangat singkat sekali, yaitu cuma 10 menit sampai 15 menit, saya hanya akan membahas tentang agenda yang pertama, yaitu nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana caranya saya menjelaskan secara singkat? Saya cuma akan menayangkan sebuah video penjelasan, video dari seorang komika, video dari seorang artis yang memiliki nasionalisme yang begitu kuat. Kita bisa lihat bagaimana kekuatan nasionalisme yang dia miliki. Saya akan tayangkan melalui slide yang ini. Jadi gini, gua sebelum tur dunia itu udah pernah tur Indonesia. Gua udah pernah ke Aceh sampai Papua. Dan Indonesia tuh nggak jelek. Tapi emang nggak sesempurna yang diceritain ke kita di buku pelajaran. Masalah kita tuh cuman satu. Ada orang Spanyol namanya Miguel, teman gue, dia bilang, Indonesia is not a poor country, it's a rich country poorly managed. Dan itu betul. Kita tuh nggak mau turun tangan nih untuk ngeberesin Indonesia. Pemerintah aja yang kita suruh, karena kita pikir itu kerjaan mereka. Padahal itu tanggung jawab kita juga, lu tinggal di negara yang sama gitu. Dan lu nggak percaya lu karena lu tinggal di sini, gue udah keliling dunia men. Dan gue makin sayang sama Indonesia. I know it doesn't make sense. Tapi bener. Gedein dikit. Ini bagian ini penting. Gue suka lagu ini karena bait keduanya. Baitnya kayak gini. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai dikata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak kulupakan, engkau ku banggakan. Gua udah pernah ngeliat tembok Cina, tembok Berlin, tulisan Hollywood, Big Ben pakai mata kepala gue sendiri. Dan semakin jauh gue ninggalin Indonesia, semakin banyak yang gue lihat dari dunia, gue tuh semakin kangen dan semakin sayang sama Indonesia. Sama hal-hal yang kalau di tanah air gak pernah kita anggap. Seperti suara tukang kue putu tengah malam, handalnya tukang ojek, dan pasar kaget yang kadang-kadang kita suka sebel sama baunya, tapi saat ini warna-warninya dan serunya kebayang-bayang gitu.
Indonesia itu nggak sempurna. Tapi dia layak diperjuangkan. Gua nggak tahu nih rencana lu ke depan apa. Tapi moga-moga kita ketemu lagi. Lu dan gua, kita yang bangun Indonesia pakai tangan kita sendiri. Kita yang memakmurkan negeri, kita yang bikin Indonesia mandiri. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Gimana Bapak Ibu videonya? Luar biasa bukan? Apa poin penting dalam video itu? Ada perkataan begini, Indonesia tidak sempurna, tapi Indonesia layak untuk diperjuangkan. Saya tidak tahu rencana Bapak Ibu ke depan seperti apa, tapi saya yakin setelah pembelajaran nasionalisme ini, kita semua punya komitmen yang kuat. Bapak Ibu yang ada di sana kuat, Bapak Ibu yang ada di sana kuat, punya komitmen yang kuat bahwa saya ASN, saya dipilih oleh negara, saya dipilih oleh Tuhan untuk menjadi seorang ASN. Itu karena rencana Tuhan yang lebih baik. Dan saya berjanji akan merubah, akan menjadikan negara ini menjadi lebih baik. Kita lihat sendiri videonya seperti apa, ya kan? Videonya itu menjelaskan hanya seorang Panji, yang seorang komika. Tapi dia mau berpikir bahwa Indonesia itu beda, it's different, berbeda. Berbeda antara negara-negara yang lain. Kita punya ciri khas, kita punya perbedaan sama sekali. Itu dia. Jadi Bapak Ibu saya harap, di mana Bapak yang ini saya harap Bapak yang ada di sini itu bisa menjadi ASN yang berwawasan tinggi, yang memiliki kebangsaan, berwawasan kebangsaan dan memiliki nasionalisme yang tinggi. Bapak Ibu juga di sana juga. Jadi harus seperti itu, karena ASN itu setelah pembelajaran ini saya harap, betul-betul berharap ini Bapak Ibu memahami dan mengetahui, ya kan? Dan mengetahui seperti apa sih ASN yang baik itu, seperti apa sih ASN yang unggul itu. Karena Persatuan Indonesia itu akan berubah, nasionalisme itu Bapak Ibu kalau tidak lahir dari diri Bapak Ibu sekalian, itu tidak akan muncul, Pak. Kalau bukan Bapak Ibu yang ingin memunculkan nasionalisme Bapak Ibu dalam diri sekalian, itu tidak akan muncul. Oke, mungkin Bapak Ibu, mungkin cukup sekian untuk micro teaching kita pada kali ini. Namun ada beberapa kata-kata penting yang mungkin saya harus munculkan. Ada satu kata yang terpenting dalam hidup ini adalah berubah. Dan dua kata terindah di hati manusia itu adalah terima kasih. Jika tiga kata yang menghempit hati, ada tiga kata yang menghempit hati, yaitu adalah negeriku sulit berubah. Empat kata yang dapat membunuhku atau membunuh kita semua, yaitu adalah negeriku tidak bisa untuk berubah. Namun lima kata yang dapat memanggil kita semua, yaitu adalah negeriku butuh aku untuk berubah. Dan banyak kata yang perlu kita waspadai semua, yaitu adalah mereka yang berubah terus dan yang tak mau berubah sama sekali. Terima kasih semuanya Bapak Ibu sekalian. Saya sangat yakin dan percaya bahwa dengan kehadiran Bapak Ibu menjadi ASN, menjadi abdi negara, maka negara kita ini akan menjadi lebih baik. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.